Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Khairunnisa dan rekan saya Poppy Setiaova. Pada hari ini kami akan membicarakan mengenai mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola dalam sistem pengendalian manajemen, eee, di mana mungkin langsung saja tidak bertele-tele kita membahas mengenai pertama itu struktur analisis pada pengelolaan aktiva. Dalam hal pengelolaan aktiva itu sendiri, struktur struktur analisis yang digunakan itu mungkin bisa dijelaskan kepada Poppy? Baik, terima kasih Bill untuk struktur analisis pada pengelolaan aktiva. Nah, dalam tujuan pengukuran penggunaan aktiva merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu yang pertama itu untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aktiva yang digunakan dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan perusahaan. Yang kedua itu untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Nah, dalam analisis alternatif kelakuan aset dan perbandingan ROI dan EVA ini merupakan dua cara dalam menghubungkan pendapatan dengan aset yang digunakan. Paling banyak menarik adalah seberapa baiknya alternatif tersebut dapat melayani kedua tujuan di atas untuk menyediakan informasi guna pengambilan keputusan yang baik dan pengukuran kinerja ekonomi suatu unit usaha. Nah, dalam membandingkan perbedaan laba yang mencolok tidak akan berarti jika unit usaha ini menggunakan sumber daya yang berbeda. Dengan kata lain, semakin banyak sumber daya yang digunakan, seharusnya semakin besar laba yang diperoleh. Nah, dalam perbandingan semacam ini digunakan untuk menilai kinerja manajer unit usaha dan untuk memutuskan cara pengalokasian sumber daya. Umumnya, para manajer unit usaha ini memiliki dua sasaran kinerja. Yang pertama itu, mereka harus menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan. Sasaran yang kedua itu, mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan hanya jika penggunaan tersebut menghasilkan tingkat pengembalian yang memadai. Nah, tujuan dari menghubungkan laba dengan investasi ini adalah untuk memotivasi para manajer unit usaha guna mencapai sasaran-sasaran tersebut. Nah, tingkat pengembalian atas investasi adalah suatu rasio perbandingan. Pembilangnya adalah pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan dan penyebutnya itu adalah aktiva yang digunakan. Nah, pada nilai tambah ekonomi atau yang sering disebut sebagai EVA ini adalah jumlah uang, bukan rasio. Dapat diperoleh dengan mengurangkan beban modal dari laba operasi bersih. Beban modal dapat diperoleh dari perkalian antara jumlah aktiva yang digunakan dengan suatu tingkat tarif. Nah, EVA ini lebih unggul dibandingkan dengan ROI dari sisi konsepnya. Dan oleh karena itu, EVA ini akan digunakan dalam contoh-contoh yang ada. Tetapi sangat jelas dari survei-survei yang ada bahwa ROI ini lebih luas digunakan dalam bisnis dibandingkan dengan EVA. Nah, itulah mengenai struktur analisis pada pengelolaan aktiva. Selanjutnya kita membahas mengenai pengukuran aset pada pengelolaan aktiva. Nah, bisa Saudari Nabila jelaskan pengukuran aset pada pengelolaan aktiva ini bagaimana? Baik. Jadi pengukuran aset pada pengelolaan aktiva itu dibagi menjadi beberapa kategori tergantung aset apa yang diukur gitu. Yang pertama itu pada kas. Nah, hampir semua perusahaan itu mengendalikan kas secara terpusat karena pengendalian pusat memungkinkan penggunaan saldo kas yang lebih kecil daripada setiap unit usaha memegang saldo kas yang dibutuhkannya oleh unit usaha tersebut untuk menyeimbangkan perbedaan antara kas masuk dan arus kas keluar. Kemudian pada piutang. Nah,
Manajer unit usaha dapat mempengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui kemampuan mereka untuk menghasilkan penjualan dan secara langsung melalui penetapan persyaratan kredit dan persetujuan atas kredit individual dan batas kredit, terus serta melalui wewenang mereka dalam menagih kredit yang jatuh tempo. Nah, piutang itu diukur dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nominal piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Kemudian dalam hal persediaan. Nah, persediaan ini biasanya diperlakukan sama seperti piutang, yaitu dicatat pada jumlah akhir periode, meskipun rata-rata antar periode lebih baik secara konsep. Metodenya itu antara lain FIFO, average, gitu. Kemudian ada modal kerja secara umum. Nah, perlakuan modal kerja itu bervariasi. Pada satu sisi perusahaan memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Nah, modal kerja itu adalah aktiva lancar yang dikurangi dengan kewajiban lancar. Nah, kemudian ada properti, pabrik, dan peralatan atau aktiva tetap. Nah, dalam akuntansi keuangan, aktiva tetap itu awalnya dicatat pada biaya perolehan, dan biaya ini dihapuskan sepanjang umur ekonomis aktiva itu melalui penyusutan atau mengalami penyusutan. Nah, hampir semua perusahaan menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur profitabilitas atas dasar aktiva dari unit usaha. Nah, hal ini tuh menyebabkan permasalahan serius dalam penggunaan sistem tersebut untuk tujuan yang dimaksudkan. Permasalahan tersebut tuh dianalisis menjadi beberapa bagian, antara lain tuh yang pertama ada dalam hal akuisisi peralatan baru, di mana kalau aktiva yang telah disusutkan itu dimasukkan ke dalam dasar investasi pada nilai baku bersih, maka profitabilitas unit usaha akan dinyatakan secara salah pada nilai buku bersih dan para manajer unit usaha itu akan termotivasi untuk mengambil keputusan akuisisi yang tepat. Kemudian nilai buku kotor. Nah, yang di mana ROI-nya itu dihitung berdasarkan nilai buku kotor, maksudnya itu ROI yang dihitung berdasarkan nilai buku kotor akan selalu menyatakan terlalu rendah tingkat pengembalian daripada yang sebenarnya. Kemudian ada juga disposisi aktiva, di mana jika aktiva dimasukkan ke dalam dasar investasi pada biaya awal, maka manajer unit usaha akan termotivasi untuk menghilangkan aktiva tersebut, meskipun aktiva itu memiliki suatu kegunaan karena dasar investasi unit usaha akan berkurang sejumlah biaya penuh dari aktiva tersebut. Lalu ada juga penyusutan anuitas. Jika penyusutan itu ditentukan oleh metode anuitas dan bukan oleh metode garis lurus, maka perhitungan profitabilitas unit usaha itu akan menunjukkan EVA dan ROI yang tepat. Nah, hal ini disebabkan karena metode penyusutan anuitas itu sesungguhnya mengaitkan pengembalian investasi yang implisit dalam perhitungan nilai sekarang. Kemudian ada juga metode penilaian yang lain, di mana permasalahan utama dalam menggunakan nilai-nilai non-akuntansi adalah bahwa nilai tersebut cenderung subjektif dibanding dengan nilai-nilai akuntansi yang tampak lebih objektif dan umumnya tidak menimbulkan pertentangan. Nah, itu tadi mengenai pengukuran aset pada pengelolaan aktiva di yang dikelola oleh perusahaan. Nah, kemudian mungkin kita berbicara mengenai EVA dan ROI yang sudah disinggung oleh Poppy tadi, mengenai perbandingannya mungkin dari EVA dan ROI sendiri perbandingannya itu bagaimana, Bu? Untuk perbandingan EVA dan ROI itu sendiri. Nah, ada 3 keuntungan dari ROI ini. Pertama, ROI ini merupakan pengukuran yang komprehensif di mana semua dapat mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ini. Keuntungan yang kedua itu ROI ini mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. Nah, untuk keuntungan yang ketiga itu ROI ini merupakan penyebut yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas. Nah, data ROI ini pesaing tersedia sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan. Ada 4 alasan yang membuat EVA lebih unggul dari ROI. Nah, yang pertama itu, dengan EVA, seluruh unit usaha memiliki target keuntungan investasi yang sama. Sebagai perbandingan, pendekatan ROI sangat berbeda dalam pemberian insentif investasi di setiap unit bisnis. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu, jika kinerja pusat investasi diukur dengan EVA,
maka investasi yang menggunakan laba di atas biaya modal akan meningkatkan EVA, dan oleh karena itu akan lebih menarik bagi para manajer. Metode ini berhubungan dengan ROI. Investasi asetnya adalah antara biaya modal dan ROI ini yang sekarang dicapai oleh pusat investasi. Alasan yang ketiga itu, EVA adalah tingkat suku bunga yang berbeda, dapat digunakan jenis aktiva yang berbeda pula. Dengan demikian, para manajer unit usaha harus bertindak secara konsisten ketika memutuskan untuk berinvestasi pada aktiva yang baru. EVA berlawanan dengan ROI, memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Alasan yang keempat itu, beberapa alasan mengapa penciptaan oleh pemegang saham menjadi sangat penting dapat mengurangi resiko pengambil alihan, menciptakan nilai dalam pertukaran untuk merger dan akuisisi agresif, mengurangi biaya modal sehingga memungkinkan investasi yang lebih cepat untuk pertumbuhan masa depan. Nah, EVA ini bisa diukur dengan cara EVA sama dengan laba bersih dikurang beban modal atau EVA, atau EVA sama dengan modal yang digunakan atau ROI biaya modal. Dilihat dari kelemahan ROI ini, namun itu dapat digunakan untuk kalangan yang luas. Namun, lingkup dari kesalahan tersebut tidak dapat ditentukan karena tidak semua manajer sanggup mengakui kesalahan tersebut dan manajer sendiri banyak tidak menyadari adanya banyak kesalahan. Nah, penggunaan EVA ini sangat diperlukan untuk pengukuran kinerja. Namun, EVA mempunyai titik kelemahan dalam perhitungan aset tetap, yaitu EVA tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan aset tetap, terkecuali dengan metode anuitas. Nah, itu merupakan perbandingan antara EVA dan ROI. Kan tadi kita sudah membahas mengenai struktur analisis pada pengelolaan aktiva, pengukuran aset pada pengelolaan aktiva, dan perbandingan EVA dan ROI. Selanjutnya kita membahas mengenai mengevaluasi manajer setiap unit usaha. Berbicara mengenai mengevaluasi manajer setiap unit usaha, bisa Nabila jelaskan mengenai apa itu, bagaimana mengevaluasi manajer setiap unit usaha itu? Nah, jadi penggunaan dari EVA itu sebagai sebuah alat, dalam hal ini tuh EVA itu sebagai sebuah alat untuk mengukur kinerja itu sangat-sangat dianjurkan. Nah, tapi seperti yang sudah dijelaskan oleh Poppy tadi, EVA itu masih tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh permasalahan terkait dengan aktiva tetap, kecuali jika didukung dengan penggunaan metode anuitas gitu. Jadi walaupun kita sudah menggunakan EVA dan EVA itu sangat dianjurkan, tapi jika EVA ini tidak diiringi dengan atau didukung dengan penggunaan metode anuitas, maka EVA itu juga masih tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang terkait dengan aktiva tetap. Terus, dalam penggunaan metode nilai buku kotor atau gross book value, unit usaha itu bisa meningkatkan kemampuan EVA perusahaan dengan cara mengadopsi tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan tersebut. Nah, berbeda dengan metode gross book value tadi, kalau perusahaan menggunakan metode nilai buku bersih atau net book value, EVA secara otomatis itu akan meningkat seiring dengan berlalunya waktu penggunaan. Jadi, ada beberapa pilihan gitu, bisa menggunakan walaupun EVA sangat dianjurkan, tapi EVA itu juga, digunakan dengan cara seiring juga didukung dengan menggunakan metode anuitas, terus bisa juga mengadopsi tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan, kemudian, bisa juga, eee, secara otomatis tuh bakal meningkat seiring dengan berlalunya waktu penggunaan, tergantung dari metode yang digunakan oleh perusahaan. Nah, kemudian berbicara mengenai mengevaluasi manajer setiap unit usaha, walaupun pembelian awal aktiva tetap seringkali dikapitalisasi sebagian besar investasi pada biaya permulaan, pengembangan suatu produk baru, dan lain sebagainya bisa saja dihapuskan sebagai beban. Nah, dengan demikian itu tidak akan dapat terlihat dalam dasar investasi.
Nah, hal ini tuh khususnya diterapkan pada unit-unit pemasaran. Nah, pada unit-unit tersebut, besarnya jumlah investasi perusahaan itu seringkali terbatas pada piutang, pada persediaan, pada perabotan, dan juga pada peralatan kantor. Nah, ketika sekelompok unit usaha yang memiliki tingkat tanggung jawab yang beda-beda diberikan peringkat atau ranking, akan terlihat bahwa unit-unit yang memiliki kegiatan pemasaran yang relatif besar itu akan memiliki EVA yang lebih besar pula. Ya, jadi, eee, kegiatan pemasaran yang relatif besar atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit tersebut itu akan tercermin pada nilai EVA-nya gitu. Jadi semakin besar atau semakin besar kegiatan pemasarannya, maka akan semakin besar pula nilai dari EVA-nya gitu. Eee, itu tadi dalam hal mengevaluasi manajer setiap unit usaha, Poppy. Dari sisi kinerja perusahaan sendiri bagaimana, mengevaluasi kinerja perusahaan setiap unit usaha? Baik, dalam mengevaluasi kinerja perusahaan setiap unit usaha. Nah, laporan-laporan ekonomi memberikan indikasi apakah strategi unit usaha yang sekarang sudah memuaskan dan jika tidak, kepuasan apa yang harus diambil untuk unit usaha tersebut, apakah memperbesar, memperkecil, mengubah arah, atau menjualnya. Nah, laporan-laporan ekonomi dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai semacam itu disebut breakout value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing unit usaha dijual. Nah, breakout value ini berguna bagi organisasi luar yang sedang akan membuat penawaran pengambil alihan perusahaan, dan tentu saja laporan ini juga berguna bagi pihak manajemen dalam menilai suatu tawaran. Perbedaan yang paling nyata antara kedua jenis laporan tersebut adalah bahwa laporan ekonomi lebih berfokus pada profitabilitas di masa depan daripada profitabilitas yang sekarang atau yang lalu. Nilai buku dari aktiva dan penyusutan berdasarkan biaya historis dari aktiva tersebut digunakan dalam laporan yang memperkirakan masa depan dalam laporan tersebut. Penekanannya adalah pada biaya penggantian. Nah, secara konsep, nilai suatu unit usaha adalah nilai sekarang dari pendapatan di masa depan. Hal ini dihitung dengan mengestimasi arus kas untuk setiap tahun di masa depan atau mendiskontokan setiap arus tersebut pada tarif laba yang telah ditentukan. Analisis tersebut dilakukan untuk 5 atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Aktiva yang ada di tangan pada akhir periode diasumsikan memiliki nilai tertentu disebut nilai akhir yang didiskontokan dan ditambahkan ke nilai arus kas tahunan. Nah, laporan ekonomi juga dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nah, dalam laporan ekonomi ini dapat diambil bahwa alasannya mengenai laporan ekonomi lebih berfokus pada profitabilitas di masa depan daripada profitabilitas yang sekarang atau yang lalu. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai mengenai mengevaluasi kinerja perusahaan setiap unit usaha. Baik, mungkin cukup sampai di sini materi mengenai podcast kita, di mana kita sudah berbicara mengenai mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola tadi ya, dari Poppy, di mana tujuan pengukuran penggunaan aktiva itu tuh sendiri adalah untuk di antaranya tuh untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus atau yang terbaik mengenai aktiva yang digunakan, terus untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Kemudian ada juga membahas mengenai EVA dan ROI, perbandingan antara EVA dan ROI, keunggulan masing-masingnya. Kemudian ada juga sasaran kinerja dari manajer unit usaha tadi yang mereka harus menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan. Ada juga
dapat, di mana manajer bisa menggunakan sumber daya tambahan kalau penggunaan tersebut menghasilkan tingkat pengembalian yang memadai. Eee, Mungkin sepertinya cukup pembahasan mengenai podcast kita pada hari ini ya, Pupi. Mungkin kita akan bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Mohon maaf atas semua kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.